Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah orang tua Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk dalam masa fatrah? Tidak. Yang rajih tidak. Di Mekah tidak ada masa fatrah. Masa fatrah mungkin ada di Madinah, ada di Mesir, ada di Yaman, ada di Irak. Adapun di Mekah tidak. Artinya apa? Dakwah tauhid dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah diteruskan dakwah tauhid oleh anak-anaknya Nabi Ismail, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abdullah Aminah, Abu Jahal, Abu Lahab. Mana bukti? Waraqah bin Naufal. Jadi tidak tepat kalau Waraqah bin Naufal itu Nasoro. Kan ada tokoh di negeri kita ya, bahwa Rasul dan Khadijah itu bertanya kepada orang Nasoro. Bukan Nasoro, Muslim. Agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak menyimpang. Ada bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Setidaknya ada 2 atau 3 yang masih tersisa. Bahkan Zaid bin Amr bin Nufail ini pernah ada riwayat tidak mau makan sembelihan Abu Jahal, Abu Lahab. Berarti masih membawa syariatnya, agamanya, tauhidnya Nabi Ismail. Cuman sedikit sekali. Yang banyak kufur seperti Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abdullah dan Aminah, penyembah berhala. Gitu ya. Nah, maka terjawablah pertanyaan kenapa Abdullah dan Aminah masuk neraka padahal tidak menentang dakwah Nabi. Jawabannya di situ. Betulkah surat Asy-Syu'ara itu artinya pemusik? Dari mana? Syu'ara kan jamak dari syair, para penyair. Kan luar biasa syair di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, zaman jahiliyah ya. Nah, maka ada surat Asy-Syu'ara. Apakah ada hubungannya dengan musik? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ngarang ya. Kalau ini ditafsirkan, diartikan dengan musik. Dan begitulah Allah kadang menyesatkan orang-orang sesat itu dengan sesuatu yang membuat orang-orang tertawa, ditertawakan oleh orang-orang Allah. Allah yang menyesatkan. Mengenai tata cara duduk iq'a, apakah hanya pada saat duduk di antara 2 sujud atau tasyahud awal dan akhir? Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Adapun tasyahud awal iftiras, tasyahud akhir tawarruk. Kalau memungkinkan. Kan ada kalanya sholat itu, bukan ada kalanya ya, namanya sholat lurus rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Tentu ini akan sulit sekali untuk duduk tawarruk, sulit sekali. Nah, kaum kita mudah sekali sholat duduk tawarruk. Kenapa? Iya, karena renggang-renggang. Maka hampir semua kita ya duduk tawarruk. Antum bisa lihat di Mekah, Madinah, jarang sekali yang duduk tawarruk. Apalagi ketika sholat berjamaah. Mungkin dari dulu itu ya selalu lurus dan rapat, ya sulit sekali.
Sama dengan sunnahnya sujud kan bersayap begitu ya. Tapi tidak mungkin kita lakukan ini ketika sholat berjamaah. Gitu ya. Apakah sahih hadis tentang haramnya biji pala? Tentu bukan karena itunya ya. Karena memabukkan dan saya kira nggak ada hadis seperti ini. Apakah betul memakan biji pala itu memabukkan? Sebagaimana minum khamar, kalau ya haram, kalau tidak ya tidak. Saya kira tidak ya. Bagaimana hukum bekerja sebagai karyawan toko yang di situ menjual rokok? Ketika sebagian besarnya itu ya jangan, kecuali sebagian kecil. Bahkan para masyayikh menghalalkan walaupun di situ ada misalnya daging babi. Ada supermarket besar, di situ ada daging babi. Sementara saya kerja di situ sebagai cleaning service atau satpam, maka insya Allah halal. Berbeda kalau saya kerja sebagai cleaning service itu perusahaan riba, perusahaan bank asuransi, maka jelas ini haram. Apa akidah Syekh Dr. Jamil Halim Al-Husain yang videonya banyak beredar? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Berhati-hati, insyaallah lebih baik. Antum yang sudah belajar secara rutin manhaj, insyaallah mendengarkan sekilas antum bisa berhati-hati, bisa paham. Oh kok begini, sudah tinggalkan. Seandainya dia salah, nggak masalah. Seandainya dia ternyata salah, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak tinggalkan, kayaknya bener nih, terus ikutin. Padahal ternyata dia bukan salah. Masalah nggak? Masalah. Kalau dia salah, kita nggak dengerin, ya banyak sekali kan. Ustadz, ulama-ulama salaf, apa kita dengar semua? Karena tidak ada kesempatan misalnya ya. Jika kita masbuk di rakaat ketiga di salat Isya, apakah setelah baca Al-Fatihah membaca juga surat? Ada kesempatan? Kalau ada kesempatan iya. Ya. Kalau nggak ada kesempatan saya kira jarang ya ada kesempatan. Nanti kita melanjutkan rakaat kedua masbuk ya sendiri, imam kan sudah salam, baca surat ya, baca kan baru rakaat kedua gitu ya. Wallahu ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.